Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Suara saya jelas ya, Pak Radno ya? Oke. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Surabaya beserta seluruh jajaran dekanat Kaprodi di lingkungan FKIP, Bapak Ibu dosen FKIP yang saya cintai, saya banggakan, dan juga seluruh mahasiswa FKIP yang hari ini di Yudisium yang saya cintai dan juga saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam Yudisium pada pagi ini, Yudisium tahun akademik 2019-2020. Mudah-mudahan yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang diambil untuk Yudisium kali ini adalah membentuk generasi tangguh ya dalam menghadapi tantangan New Era Society 5.0 atau 5.0. Nah, saya kira kita revolusi industri 4.0 aja masih belum selesai, ini sudah masuk ke era baru Society 5.0. Nah, yang membedakan mungkin mengintegrasikan antara teknologi dan juga tetap mengedepankan hati nurani, kan begitu. Nah, sehingga tentu bagi saudara-saudara yang akan terjun di dunia kerja, mesti harus menyiapkan bekal, sehingga saudara nanti bisa sukses dalam mengarungi dunia kerja tersebut. Mungkin sebagian besar alumni FKIP akan menjalankan profesi sebagai guru atau pendidik, atau mungkin juga dosen ya, tapi mungkin juga ada sebagian yang beralih profesi lain. Pak Sultan Amin, narasumber kita itu alumni FKIP pertama. Dan beliau seorang guru, tetapi beliau menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha yang bergerak di bidang laboratorium medis, yaitu Laboratorium Paraita, dan juga punya SAIM, Sekolah Alam Insan Mulia. Ya, tentu sebagai owner mesti ada karakter entrepreneur yang beliau miliki. Nah, inilah yang saya kira nanti masing-masing saudara akan berbeda-beda, dan tentu sesuai dengan keinginan yang sudah mulai terpatri di dalam mindset saudara. Nah, tadi Bu Dekan sudah nyampaikan orang itu harus memiliki karakter supaya dia bisa sukses. Nah, karakter ini saya kira tidak hanya pada seorang guru, tapi hampir semua profesi kalau memiliki karakter tertentu, itu insya Allah mengalami kesuksesan. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan pada webinar menjadi guru hebat ya di era pandemi, kan gitu. Tetapi tentu tidak seluruhnya sama, mungkin ada modifikasi-modifikasi yang ingin saya sampaikan. Jadi profesi apapun, maka ada beberapa karakter yang harus kita miliki supaya kita ini sukses. Yang pertama tentu adalah change, ya, berubah. Jadi semua orang, apapun profesinya, mesti dia harus mau berubah, yaitu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, tadi saya singgung tentang revolusi industri 4.0. Orang mungkin ketika mendengar revolusi industri 4.0 itu tergagap-gagap.
Tapi dengan adanya era pandemi, maka ada percepatan. Sehingga kita yang biasanya kuliahnya offline, baik dosen maupun mahasiswa ternyata dipaksa untuk bisa melakukan kuliah secara online. Jadi tentu ini adalah kemampuan adaptasi terhadap kondisi yang ada. Nah, saya kira sebagai generasi Muhammadiyah itu generasinya punya DNA, ya punya gen pembaruan. Nah, kalau generasi Muhammadiyah itu punya gen pembaruan, mesti dia akan bisa beradaptasi dengan era apapun, termasuk era revolusi industri 4.0 maupun nanti new era society 5.0. Jadi saya kira ada gen atau DNA pembaruan itu insya Allah orang-orang yang dididik di amal usaha Muhammadiyah itu akan bisa beradaptasi. Nah, karena memang era pandemi ini kita merubah dari fixed mindset menjadi growth mindset. Nah, aspek growth mindset itu adalah bagaimana adaptasi. Nah, saya kira sering saya sampaikan, inilah visi Islam berkemajuan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, yang senantiasa mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Apapun zamannya, Muhammadiyah mesti akan bisa beradaptasi. Saya yakin saudara juga akan bisa berubah, bisa beradaptasi dengan new era society itu. Yang penting saudara mau merubah dari fixed mindset menjadi growth mindset. Dari yang pasrah menjadi mampu untuk beradaptasi. Saya kira ayatnya sudah jelas, surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang, mengubah nasib suatu kaum, kecuali dia yang mengubahnya sendiri. Jadi ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah vision. Tentu saudara harus punya visi, punya target, ya. Saya setelah lulus nanti harus kerja di mana. Misalnya kalau yang kerja di dunia pendidikan sebagai guru, sebagai dosen, ya tentu harus beradaptasi. Kemudian dalam rentang waktu berapa tahun, saudara harus bisa menjadi guru yang betul-betul profesional, yang semuanya siap untuk berkompetisi dengan siapapun. Atau mungkin juga dengan profesi-profesi yang lain. Maka visi atau target itu harus betul-betul ditanamkan mulai sekarang. Kuncinya adalah kemauan. Kalau sudah ada kemauan, insya Allah kemampuan itu mesti datang. Jadi sering ayat saya sampaikan itu, walladzina jahadu finalanah diyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bercita-cita, siapa yang punya visi, ingin menjadi apa dan dia kerja keras untuk mewujudkannya, maka Allah pasti memberikan jalan. Jadi saya yakin saudara sudah punya target nanti. Atau mungkin target setelah lulus menikah, atau mungkin nanti 30 punya rumah, 35 tahun punya misalnya 2 anak atau macam-macam kan gitu. Jadi ini yang penting visi itu harus sudah atau planning hidup kan gitu. Nah, supaya saudara nanti betul-betul tertata. Nah, tentu dalam mewujudkan visi ini mesti akan banyak tantangan. Nah, tinggal nanti kemauannya, kerja keras saudara itu yang dituntut oleh Allah. Nah, yang ketiga, maka saudara harus punya karakter different, berbeda. Berbeda dengan orang lain. Jadi saudara misalnya sama-sama lulusan FKIP, prodi yang sama, maka harus saudara berbeda. Orang kalau punya diferensiasi, punya pembeda dengan yang lain, biasanya dia lebih unggul.
Tapi kalau saudara misalnya tidak punya pembeda, saudara ya pingin stagnan, statis dengan kondisi yang ada, mesti saudara akan tertinggal. Maka berbedalah dengan orang lain. Maka sering saya sampaikan, contohnya saya kalau misalnya jadi pemimpin amal saya harus berbeda. Saya jadi rektor, maka saya harus berbeda dengan rektor sebelumnya. Saya buat misalnya periode pertama ada fakultas kedokteran, saya ingin buat gedung 13 lantai, gedung 31 lantai. Semuanya itu adalah supaya berbeda. Harus ada bangunan monumental yang saya tinggalkan. Nah, termasuk saudara-saudara juga begitu. Saudara harus punya diferensiasi. Satu saudara saja itu bisa jadi berbeda ya. Nah, apalagi dengan orang lain. Nah, maka saudara harus berbeda. Punya nilai-nilai keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi guru misalnya saudara ini guru yang cerdas, guru yang sangat paham teknologi, guru yang kreatif, guru yang inovatif, saya yakin mesti saudara akan berbeda dengan yang biasa saja. Saudara mesti akan dicari orang lain. Jadi saya coba mengamati guru-guru yang memang punya diferensiasi, punya pembeda dengan yang lain, itu biasanya mereka lebih unggul. Coba misalnya guru-guru yang dia pandai menulis, guru-guru yang pandai mendongeng, guru-guru yang kreativitasnya macam-macam, itu saya kira lebih unggul. Dan yang harus kita sadari, itu adalah multiple intelligence. Tidak ada dosen yang bodoh, tidak ada guru yang bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Semuanya punya potensi. Nah, tinggal saudara sekarang bagaimana menggali potensi, sakjane keunggulan saya ini apa. Nah, itu yang harus saudara betul-betul kembangkan. Oh, saya ini pandai mendongeng, saya ini pandai menulis. Itu diferensiasi. Nah, kalau saudara kembangkan, maka saudara akan menjadi manusia-manusia yang unggul. Saudara pintar bermain musik, tidak apa-apa. Guru menjadi seniman, tidak apa-apa. Saudara yang pintar bermain olahraga, tidak apa-apa. Guru pintar berolahraga. Itu menjadi diferensiasi. Tidak apa-apa seorang guru misalnya bisa menjadi seorang fisioterapis. Lulusan FKIP UM Surabaya, saya kira punya potensi-potensi itu. Maka galilah saudara, kelebihan saudara itu kemudian saudara kembangkan. Insya Allah kalau punya karakter seperti ini, saudara akan unggul. Nah, tentu di era New Society inilah yang kemudian karakter terakhir itu love, cinta. Itu tetap harus kita kedepankan. Kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk yang masih tergantung pada orang lain, maka kita juga harus bisa membangun relasi dengan yang lain. Jadi tidak mungkin kita ini hidup sendirian. Maka disinilah New Era Society 5.0 ini adalah ingin melengkapi, revolusi industri 4.0 yang titik beratnya itu hanya pada pengembangan teknologi. Nah, sehingga kalau orang kemudian hanya terpaku pada revolusi industri 4.0 itu, maka dia akan menjadi budak teknologi. Nah, jadi kalau kemudian punya orang tua, akhirnya ya sudah dimanfaatkan. Mungkin ya ini saya bicara normalnya, bukan pandemi. Kalau saudara punya orang tua, kemudian karena ada teknologi, maka saudara cukup dengan say hello melalui handphone, say hello melalui video call. Tidak seperti itu. Kasih sayang, human relation dengan orang tua, dengan birrul walidaini, dengan mungkin sesama dosen, tidak bisa diwakili dengan teknologi.
Nah, maka New Era Society ini adalah ingin melengkapi itu. Masih ada rasa cinta. Jadi jangan sampai kita kemudian dijadikan budak teknologi, sehingga kita melupakan kasih sayang, kita melupakan human relation kepada orang lain. Maka disinilah bijaknya saya kira Era Society 4.0 ini kan yang ditemukan di Jepang, kemudian disosialisasikan oleh Perdana Menteri Jepang yang barusan mundur itu kan begitu. Jadi tujuannya apa ya? Melengkapi revolusi industri. Jadi orang tidak bisa diperbudak teknologi saja, tetapi orang juga punya love, punya rasa cinta. Nah, kalau sudah ada kombinasi integrasi antara teknologi dan human relation, antara teknologi dengan kasih sayang, antara teknologi dengan karakter bijaksana, maka insya Allah saudara akan menjadi generasi yang tangguh. Setia kawan, hormat pada orang tua, hormat pada sayang pada sesama, sayang pada kawan, murid, ya itu saya kira bagian dari bagaimana kita bisa menghadapi era society 5.0 itu. Saya kira itu Bu Dekan dan saudara-saudara mahasiswa, saya ucapkan selamat, insya Allah lulus 100% ya. Ini karena sudah saya tanda tangani, nanti tinggal diumumkan siapa yang terbaik. Insya Allah wisuda nanti akan kita kombinasi luring dengan daring. Jadi yang mahasiswa nanti tetap luring tanggal 7. Kita bagi 6 sesi nanti di gedung atau tower lantai 13, tapi tanpa orang tua. Nanti yang orang tuanya kita gunakan Zoom. Jadi orang tua hanya menyaksikan dari Zoom, tetapi yang mahasiswanya nanti akan datang ke kampus kita wisuda seperti yang sebelumnya, tetapi tentu dengan protokol kesehatan. Jadi jaraknya juga akan kita atur, wajib menggunakan masker, tapi insya Allah nanti akan ada pengumuman secara resmi, baru kita putuskan kemarin, tapi pelaksanaannya tanggal 7, 8, dan 9 November, 1 hari 2 sesi, jam 8 sampai jam 11, kemudian jam 1 sampai jam 4. Jadi nanti pembagiannya bagaimana teknisnya nanti akan kita sampaikan di pengumuman oleh panitia wisuda. Jadi kita ini kan tetap aspirasi mahasiswa pengen wisudanya secara luring, bisa di tempat, tetapi ya memang karena kondisi pandemi, orang tua tidak bisa kita datangkan, tetapi kita fasilitasi dengan fasilitas Zoom. Jadi mudah-mudahan ini jalan tengah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan sekali lagi terima kasih, kita ucapkan selamat untuk yang lulus 100% di yudisium hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.